Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Kepada pengurus Masjid Nurul Iman untuk Harapan yang senantiasa kami hormati, saudara-saudara kami, Bapak maupun Ibu yang telah hadir di tempat ini, mudah-mudahan Allah tetap memuliakan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu hadis yang ada di dalam kitab Nashihul Ibad, bab yang kedua, maqalah yang pertama. Dikatakan khoslatani la say'an afdalu minhuma. Ada dua perkara di mana dua perkara ini lebih utama daripada perkara-perkara yang lain. Salat itu baik, tapi masih kalah dengan dua perkara ini. Puasa, zakat, sedekah itu semuanya baik, tapi sekali lagi masih kalah dengan dua perkara ini. Kata Rasulullah di dalam hadis ini, khaslatani la syai'an afdalu minhuma. Ada dua perkara yang lebih utama daripada perkara-perkara yang lain. Apa dua perkara itu? Yang pertama, al-iman billah, iman kepada Allah. Ya, orang itu mau melaksanakan sholat ya karena ada dorongan iman tadi. Kenapa Pak Samin sholat? Ya supaya saya masuk surga. Kenapa Samin sholat? Ya supaya saya tidak masuk neraka. Kenapa Samin dagang? Ya karena saya yakin dengan dagang nanti dapat rezeki. Kenapa Samin berobat? Karena saya yakin dengan berobat saya nanti sembuh dari sakit saya. Dorongannya adalah iman. Kalau kira-kira kita berbuat baik, ya, kalau kita berbuat baik, kira-kira Allah tahu enggak? Tahu ya. Jadi, inilah yang harus kita tumbuhkan, bagaimana setiap yang kita lakukan itu Allah mengetahui. Yang baik Allah ya tahu, yang buruk pun Allah juga tahu, dan semua itu baik maupun buruk pasti ada balasannya. Ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Nah, jadi ini yang pertama yang harus ditanamkan ke dalam diri kita, siapapun kita. Ya, apakah dia statusnya apapun, pokoknya kita yakin bahwasanya apa yang kita lakukan baik maupun buruk Allah tahu. Nah, kalau ini sudah ada di dalam hati ini, oh ya semua Allah tahu, yang baik dicatat, yang buruk dicatat, maka orang yang bijaksana dia tidak akan berbuat kecuali kebaikan. Karena apa? Kalau baik balasannya pasti baik, kalau buruk balasannya pasti buruk. Maka kita sebagai apapun, ayo kita berusaha untuk menjadi baik. Karena orang mulia itu bukan dari jabatannya dia sebagai apa, dia kaya atau miskin, bukan. Mulianya orang itu hanya karena ketakwaannya. Ya. Walaupun dia seorang budak pada masa Rasulullah, tapi dia manut sama Allah, maka itu lebih mulia daripada yang dikatakan orang kaya, uangnya banyak, ya, tapi tidak manut sama Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang paling mulia di antara kalian itu adalah mereka yang paling bertakwa. Semakin tinggi tingkat ketakwaannya, maka semakin mulia pula orang itu di hadapan Allah. Nah, dari poin pertama ini aja tidak ada bedanya jenengan terus orang-orang yang kita anggap kaya, pejabat, tidak ada bedanya. Yang membedakan hanya ketakwaan. Tidak mungkin Allah itu membedakan manusia itu dengan oh ini miskin, ini fakir,
oh ini orang kaya, hendak. Bukan itu ukuran di hadapan Allah. Ukuran di hadapan Allah itu adalah dia manut atau tidak. Itu ukurannya. Nah, karenanya bagaimana agar sesuatu itu yang kita lakukan selalu bernilai ibadah dan membuat kita bangga. Ya. Kalau sudah tahu bahwasanya yang kita lakukan Allah tahu, dan kalau yang kita lakukan baik itu maka membuat kita mulia dan bernilai ibadah. Ini coba, saya tadi ngomong-ngomong sama sahabat yang di kanan kami ini, maksudkan ada orang itu pekerjaannya kuli bangunan, ya, kuli bangunan. Ketika ditanya, Pak, kerja di mana sekarang? Saya Pak, kuli bangunan. Garap di mana? Di Masjid Puri Mas gitu kan. Ya, kuli bangunan. Garap di Masjid Puri Mas. Dia akhirnya berkecil hati hanya sebagai seorang kuli saja. Tapi ada kuli yang lain itu ketika ditanya, mohon maaf, jenengan kerja di mana? Alhamdulillah Pak, saya diamanai membangun rumah Allah di Puri Mas. Nah, coba, ya. Padahal sama-sama kulihnya, tapi cara menjawabnya itu saya ya diamanai untuk membangun rumah Allah. Apa yang maksud rumah Allah ini? Masjid tadi. Itu kan sudah cukup membuat gitu ya. Sehingga kalau dia masang batu bata, ya dia sambil ya Allah mudah-mudahan masjid yang kami bangun ini nanti bisa memberi manfaat kepada banyak umat. Loh. Kalau diniatkan seperti itu, maka setiap kali ada orang sholat di masjid itu menjadi bagian dari jariahnya juga. Tidak asal-asalan pokoknya masjid nang mari, nang bayaran, nang pindah nggon, hanya begitu. Tapi dia betul-betul memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya, harapan supaya ini banyak memberi manfaat. Coba enak kan? Ada orang kerja di Yayasan Nurul Hayat, ditanya, "Sampean kerja di mana?" Di Nurul Hayat. Bagian apa? Cari sumbangan. Bangga enggak kira-kira? Enggak, cari sumbangan. Ya. Tapi ada sama-sama cari sumbangan. Ketika ditanya itu, "Mohon maaf, sampean kerja di mana?" Saya kerja di Nurul Hayat. Bagian apa? Alhamdulillah saya diamanai untuk membiayai anak-anak yatim dan kaum fakir miskin, kaum duafa. Padahal itu adalah sumbangan, tapi cara bahasanya itu sudah beda. Jenengan juga gitu ditanya, sampean kerja apa Mbak? Nopo Mas, cuma pembantu rumah tangga. Tidak bangga kita. Padahal Allah tidak menilai pekerjaan seseorang. Kenapa kita tidak menggunakan bahasa ketika ditanya, sampean kerja di mana Bu? Alhamdulillah saya ya sedang melaksanakan amanah untuk melayani hamba Allah di Rungkut Arab, Hanya dibahasakan seperti itu saja sudah maknanya berbeda. Sehingga karena kita ingin melayani seorang hamba Allah, kalau dia punya musola bagaimana dia bisa nyaman sholatnya, akhirnya musolanya kita bersihkan. Mudah-mudahan dengan hilangnya debu di musola ini membuat yakni bapak ibu ini menjadi nyaman sholat di sini. Nah, karena kita menjadi bagian dari bersihnya musola itu, subhanallah, setiap sujudnya itu menjadi pahala untuk kita. Saat kita masak, mohon maaf saat kita masak, ya Allah mudah-mudahan dengan nasi yang saya masak hari ini memberi kekuatan dan keberkahan untuk ibu bapak kami yang ada di rumah ini. Masya Allah. Maka setiap butiran nasi ya yang dimakan oleh pemilik rumah kita atau tuan kita itu menjadi ibadah bagian ibadah kita. Enak kan? Nanti sekedar merebus air, mungkin mau bikin teh, mungkin kopi, ya Allah mudah-mudahan air yang kami rebus hari ini memberikan manfaat untuknya. Jadikanlah air ini berkah. Sebab apa? Air itu Bu, ya. Nah, ini teman-teman sudah banyak yang membaca. Air itu kalau direspon positif, nanti auranya pasti positif. Ya, nek sampean ngomong ini, air mudah-mudahan air ini nanti memberi berkah manfaat untuk misalnya tuan kita itu Pak Rozi ini, untuk Pak Rozi dan keluarga. Airnya itu langsung bentuknya itu seperti emas, ya, warna keemasan itu, lalu menjadi bentuk-bentuk yang tersusun rapi. Dan auranya ketika diminum itu membuat orang akhirnya
semangat ibadah dan lain sebagainya. Tapi nek kapan masak iku wis ngene iki penggawean rumah tangga itu dur mari ngkon sitik maneh. Situk dur mari to. Ngomel kayak ngene iki. Wis kae godhog banyu kon masak ini. Itu nanti airnya itu menjadi seperti air selokan. Ya, berarti yang diminum itu juga minumannya enggak baik. Nah, ya, dan itu semua Allah tahu tentang itu semua. Ini pentingnya bahwasanya apa yang kita lakukan Allah tahu, dan yang kalau kita lakukan itu baik. Dengan sendirinya Bu, nanti karena niat kita itu ibadah, melayani bukan sekedar sebagai pekerjaan, tapi ini adalah meringankan beban orang lain, maka nanti Allah pun juga mengembalikannya itu adalah kebaikan pula. Ya. Contoh ini, sama-sama duduknya di tempat ini Bu, sama-sama duduknya di tempat ini. Niat yang berbeda itu nanti yang diperoleh juga pasti berbeda. Ya. Rasul mengatakan wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang itu akan mendapati sesuai apa yang diniatkan. Kalau jenengan datang ke sini hanya mohon maaf memenuhi undangan untuk menerima sembako misalnya, ya hanya sembako yang diperoleh. Tapi ketika ditanya mau kemana, yuk nang masjid. Oh, ada apa? Hari ini ada pengajian. Saya kok kepingin tambah ilmunya. Kenapa ke masjid? Ya saya kepingin nanti kumpul supaya dapat doa para malaikat. Kenapa ke masjid? Saya ingin iktikaf di sana. Sama-sama duduknya. Tadi yang belum niat iktikaf dengan yang sudah, yang diperoleh pasti berbeda. Ini penting. Makanya sama Mas Irfan tadi, ayo lain kesempatan 3 bulan sekali kita adakan kajian khusus kita. Bagaimana cara niat yang benar supaya apa yang kita lakukan itu semua bernilai ibadah. Dan kalau sudah niat ibadah yang diperoleh itu tidak hanya hitung-hitungan kita, tapi hitungan Allah. Rezeki itu ada 3 Bu. Ada rezeki yang memang sudah dijatah oleh Allah, ada rezeki yang didapati karena ikhtiar kita, ya yang disebut sunatullah itu, dan ada rezeki yang tidak pernah kita sangka-sangka, ya yang disebut dengan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Yang dijatah sampai tidak perlu kerja loh, ya sudah ada rezekinya. Sudah ada rezekinya, tidak perlu kerja. Ya. Coba sampean kalau tidak percaya, lihat anak-anak SD itu ada enggak yang kerja Bu? Enggak ada kan? Punya uang enggak anak-anak itu? Punya, tiap hari pegang uang loh. Iya. Lupa itu kan saya kasih, iya. Itu seolah-olah dalam pandangan mata kita jenengan kasih, tapi hakikatnya adalah Allah titipkan itu, rezekinya itu dititipkan orang lewat orang tuanya. Coba lihat orang-orang yang di rumah sakit itu, yang sudah terlentang tidak bisa apa-apa. Jangankan kerja, ke toilet saja diangkat. Bisa kerja enggak mereka? Rezekinya tiap hari ada enggak? Ada, ngirim roti, pisang, apa ya kan gitu. Enggak perlu kerja. Itu terus dijatah itu ya, dijatah. Ada yang karena ikhtiar, entah dagang, entah apa terus dapat uang. Itu bisa dihitung, oh kerja di perusahaan ini 1 bulan bayaran sekian, jenengan kerja di bapak ini 1 bulan sekian, itu sudah bisa hitung. Yang tidak bisa dihitung dan tidak diduga itu karena manutnya kita kepada Allah, sholat temenan, poso temenan, ngeramu temenan, itu yang tidak bisa diduga. Ya, tidak bisa diduga. Saya bilang sama teman-teman saya, kalau saya hanya mengandalkan uang itu dari hasil kerja saya, itu saya tidak di rumah. Itu kapan ibadah mesti rezeki ditambah. Nah, mudah-mudahan berupa rumah itu. Nah, jadi satu poin yang pertama, sesuatu yang baik itu adalah saat di dalam diri kita itu ada keyakinan. Apa keyakinannya? Apa yang kita lakukan itu pasti dibalas oleh Allah. Kalau ingin dibalas baik, berarti ya apa yang kita lakukan juga harus sesuatu yang baik. Dan sekali lagi, mulianya seseorang bukan karena dia seorang majikan, seorang tuan rumah, bukan. Mulianya seseorang itu di hadapan Allah
satu saja tolak ukurnya, yaitu yang paling bertakwa. Yang kedua, apa sesuatu yang paling itu dikatakan di dalam hadis ini, yaitu wan naf'u lil muslimin. Saat kita ini memberi manfaat kepada sesama muslim. Kalau hadis yang lebih umum, yaitu saat kita memberi manfaat kepada manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya. Gara-gara sampean masak, terus akhirnya majikan kita kuat untuk kerja. Gara-gara kita bersihkan rumahnya, akhirnya mereka nyaman untuk tinggal di rumahnya sendiri. Itu kan memberi manfaat. Kenapa orang yang memberi manfaat itu sebaik-baik manusia? Karena pahala kebaikan kita itu kembalinya pada kita. Contoh ini tadi ya, Mas Rifkan datang lebih awal, dibantu oleh teman-teman yang lain untuk membersihkan karpet dan sebagainya. Pertanyaannya, membersihkan karpet ini baik enggak? Baik. Dapat pahala enggak? Dapat. Yang dapat siapa? Nah, yang membersihkan. Iya toh? Berarti kan balik nang awake kalau sudah tahu seperti itu kan tidak perlu iri dengan yang tidak bantu. Wis gak nang masjid, gak usah resik-resik lapor. Wong pengurus wakil aku tok ya. Nah, ndak usah begitu, wong pahala dipek-pek dhewe. Ya. Jenengan waktu nyapu halaman rumah yang di tempat sampean kerja, terus ono halaman tonggo juga banyak daunnya. Selama ini dibiarkan saja atau juga disapukan? Gimana? Dibiarkan atau juga disapukan? Sapukan 1 hari. Meni rusuh maneh disaponi maneh enggak? Hari ketiga rusuh maneh kira-kira disapukan lagi enggak? Disapuno apa gegeten? Oh iki gak tahu disaponi malah awak dhewe sing nyaponi kan gitu toh. Nah, sing jabuti rumput iki kira-kira ndok ngene ngarepe jeragane tok apa omahe tangga rumput juga ikut dijabuti? Ayo. Coba ayo kita kenal. Dijabuti 1 hari, 2 hari, meneh maneh kali 3 dina wis dawa maneh dijabuti maneh, Pak. Enggak ya. Nah, saya tanya, Bu, saat jenengan mengambil 1-2 daun di tetangga kita yang di depan rumahnya itu baik atau buruk? Baik. Dapat pahala enggak? Dapat. Yang dapat pahala siapa? Nah, yang ngambil. Lah kok sampean mangkel ambek sing duwe omah gitu. Lah ayo coba. Dan tidak ada tadi kalau dikembalikan yang pertama, tidak ada kebaikan yang tidak dibalas. Ya. Bahkan jangankan tetangga biasa, musuh sekalipun, ya, misalnya jerakan sampean gak wawo men situ tangga iki. Ada enggak jerakan sama jerakan gak wawo gitu? Oh, banyak ya. Ya, mbuh kepokok ropo terus malu gak nyopo begitu ya. Nah, sampean tanpa engko nek kapan bantu terus jerakan ku iseneni engko. Wis iki diam-diam akhirnya kita ikut bersihkan. Bahkan kita sendiri sama-sama pekerja ya, asisten rumah tangga kok ternyata bermusuhan. Wong iki gak ono sampean nawangi resi-resi. Itu luar biasa. Allah menyebutnya dengan istilah muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Ya. Kalau ada orang baik terus kita balas kebaikannya, itu wis biasa. Ini ada orang yang tidak baik dengan kita, lalu kita balas dengan kebaikan. Nah, nek kapan ngeresi got itu diparakno nang ngene ngarepe awak dhewe yo. Gitu, gak gelem ngunggahno, tapi di share TKN. Terus sampean yang diperlakukan seperti itu ternyata membalas justru ketika ada kotoran di depan selokan depan rumahnya, sampean angkat, sampean ambil. Itu adalah orang yang disebut muhsinin. Man ahsana ala man asaa ilahi. Orang yang muhsinin itu adalah orang yang berbuat baik kepada orang yang tidak baik padanya. Loh, contoh, Nabi itu diludahi orang kafir. Waktu yang meludahi itu sakit, itu yang jenguk adalah justru yang pertama adalah Rasulullah. Coba. Kira-kira nek sing diidoni awak dhewe, terus sing idoni ku lara, disambangi napa dikapokno, Bu? Gimana? Kalau kita ngalami seperti Rasulullah tadi loh,
disambangi apa dikapokno? Wah. Rasulullah kayak contoh ternyata ndak dikapokno, malah sambangi. Di Taif kita sering dengar ya ceritanya Rasulullah dilempari di Taif, benar ya? Malaikat itu sampai gemes. Wahai Muhammad, gimana kalau gunung ini aku angkat, lalu aku timpahkan kepada orang-orang Taif? Iku nek sing dadi nabi sampean niku kira-kira jawabe ya, Bapak? Duit no sih saking ya. Makanya sampean gak angkat nabi wong ngamukan namanya. Iya. Tapi Rasul enggak, jangan malaikat. Mereka melakukan seperti itu karena ndak ngerti. Nek ngerti gak ngarah kaya ngono. Jadi wong Jawa sing waras ngalah. Kan engko nek bojo kok ngamuk, ngomel, ya nek kepingin adem sing waras ngalah. Kita ndak usah direwangi. Ku nek pegel wis gak ngomel apa ya. Nah, terus mintakan maaf pada Allah, ya Allah, bukan istri saya yang salah ya Allah. Jika dia marah-marah, itu karena dia sangat perhatian dengan saya. Kalaupun dia marah, ada pantasnya ya Rob, karena saya pulang terlambat juga tidak konfirmasi padanya. Itu kan enak ya? Jadi tidak perlu tukaran. Akhirnya karena kita ridho kepada istri, Allah pun juga ridho kepada istri kita. Kalau Allah sudah ridho terhadap istri kita, ya maka nanti gampang ilmu itu masuk, hidayah itu masuk, baru dituturi, sepurani. Saya tidak nyalakan sampai marah-marah pada saya. Soalnya pancinya aku terlambat gak izin sampean. Saya mau izin, full saya entek gak iso telepon sampean. Aku mau sakjane kate mulih ambek jerakan dadak dikongkon marekno penggawean sing ndok omah. Nah, ini tadi karena disuruh ada pekerjaan lebih, ini tadi saya dikasih uang, ini adalah uang kita. Jadi sing wedok, lho kok uang kita kan sampean masih nyambut gawe. Ndak dek aku gawe iso kerja nek weteng guluwe, nek sampean gak masak. Ndak mungkin aku kerja dengan pakaian yang kotor nek sampean gak nyuci. Sakjane nggih padha kerjae, cuma sampean di rumah aku nang jopo. Seneng gak gue? Nah, alhamdulillah ya. Jadi dua hal yang harus kita ingat betul. Mulianya seseorang itu karena ketakwaan, dan ketakwaan ini orang melakukan kebaikan itu didorong oleh sebuah keyakinan. Yakin apa sing tak lakoni iki dibales ambek Gusti Allah. Apik ya dibales, elek ya dibales. Maka kalau kita melakukan kebaikan berarti balesane apik. Yang kedua, siapa orang yang mulia itu yang paling bagus? Yang selalu memberi manfaat untuk orang lain, ya, untuk orang lain. Nah, berikutnya Ibu Bapak sekalian, saya ingin berikan kabar gembira untuk kita semua yang hadir di tempat ini, khususnya ibu-ibu yang di depan kami dan bapak-bapak ini. Ya. Apa kabar gembiranya? Sahabat Umar bin Khattab, ya, Khalifah Umar, itu pernah menyampaikan laula itti'aul ghaibi la syahidtu ala khamsin nafar annahum ahlul jannah. Kata Khalifah Umar itu begini, kalau sekiranya saya tidak takut dikatakan mengetahui hal yang gaib, ya, mengetahui sesuatu yang belum terjadi, niscaya saya akan bersaksi bahwasanya ada 5 golongan, yang 5 golongan itu adalah ahli surga. Saya ulang karena ini sangat penting sekali. Jadi Khalifah Umar itu mengatakan, andai kata saya tidak takut dikatakan sebagai orang yang tahu hal-hal yang gaib, hal-hal yang belum terjadi, maka saya akan bersaksi, kata Umar, ada 5 golongan, yang 5 golongan itu adalah ahli surga. Siapa 5 golongan itu? Saya sampaikan 1 atau 2 nanti, karena waktu ini nanti sampai menjelang sholat duhur, terus kita jamaah bersama, nggih Mas Irfan nggih, habis sholat duhur jamaah, terus ada sesuatu yang barangkali mau diberikan oleh pengurus kepada jenengan kalau kita pulang. 5 golongan itu dikatakan di dalam makalahnya sahabat Umar itu adalah al-faqiru sahibul iyam. Orang miskin atau fakir yang dia masih berusaha untuk mencari nafkah buat keluarganya.
Jadi 5 golongan yang dia termasuk ahli surga itu adalah orang fakir atau miskin yang dia masih sabar menerima kondisi itu dengan ditampakkan dia tetap ikhtiar, tetap usaha. Gak kok ngene. Awak iki wis kere masih nyambut gawe tetap kere, wis guys, wae sugih. Bukan begitu. Tapi aku masih kondisi gini, saya tidak boleh nyerah. Saya tetap harus berusaha mencari rezeki buat anak istri saya. Itulah ahli surga. Ya. Bahkan karena ini pula Rasulullah itu pernah berpesan pada banyak sahabat, wahai sahabat-sahabatku, perbanyaklah kalian kenal dengan orang-orang fakir miskin. Karena mereka nanti pada hari kiamat itu akan diberi kekuasaan oleh Allah. Terus ada sahabat yang tanya, ya Rasul, apa maksudnya mereka akan pada hari kiamat diberi kekuasaan itu? Terus Rasul melanjutkan pembicaranya, nanti Allah akan berbicara kepada orang-orang fakir miskin itu, wahai kalian semua, sekarang berkatalah kepada penduduk mahsyar ini, ya, penduduk mahsyar itu nanti semua manusia itu akan dikumpulkan. Terus orang-orang yang sekarang ya kurang beruntung dalam pandangan mata kita, tapi dalam hati indah. Ya. Mereka itu nanti orang-orang fakir miskin ini mengatakan atas perintah Allah, siapa di antara kalian yang pernah menyantuni kami, membantu kami, entah hanya seteguk air atau secuil makanan, mari masuk surga bersama saya. Loh, ternyata nanti orang-orang miskin itu menjadi penguasa yang bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang kaya. Ganti Bu, tidak dijerakan sampean nanti. Terus ana wong melo, kula nunut nggih. Oh, sepurane sampean gak tahu bantu gak iso. Ya. Terus ana sing kono, wah iku kok wis tahu nyumbang waktu Ramadan kok urun gawe anu. Ayo melok-melok. Itu nanti jenengan akan diberi kekuasaan oleh Allah seperti itu. Ya. Bahkan masuk surganya itu lebih dulu sampean. Imam Abu Lais As-Samarqandi, beliau meninggal tahun 373 Hijriah. Itu menyampaikan 5 keistimewaannya fakir miskin, diantaranya apa? Hisabnya itu ringan. Jadi besok orang-orang kaya itu kenapa sih tidak bisa masuk surga terlebih dahulu? Karena yang dipertanyakan itu banyak. Sing ditakokno iki omahmu ben teko ndi, mobilmu teko ndi, duwe tabungan kon oleh teko ndi, ditakokno akeh. Lah sampean gak ono sing ditakokno blas. Wong gak duwe apa-apa. Ya kan nek ono sing ditakokno blas mlebu surga disi. Loh itu loh istimewanya. Ya, istimewanya begitu, Masya Allah. Di akhirat orang-orang yang tidak punya uang itu, tidak punya banyak harta, itu istimewa. Bisa ya mengajak orang lain untuk masuk surga, ya, yaitu tentu orang lainnya adalah maksudnya orang-orang yang peduli kepada fakir miskin, terus masuk surga duluan karena tidak ada yang ditanyakan. Itu nanti seperti itu kondisinya, Masya Allah. Makanya Rasul perintahkan perbanyaklah kenal orang-orang fakir miskin dan berbuat baiklah kepada mereka, karena mereka nanti akan diberi kekuasaan, yaitu bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang dulunya di dunia mau membantu. Ya, kita doakan mereka-mereka yang sedekah, mudah-mudahan rezekinya tambah berkah, ya, tambah luas, hatinya tambah lapang. Pak, gimana kalau di dunia ini Pak nasib kami? Nah, begini Bu, sebenarnya semua orang yang diciptakan oleh Allah itu sudah disiapkan rezekinya. Ya. Jadi di dalam makalah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah itu, Allah itu kalau menciptakan makhluk itu tidak hanya manusia, ya hewan, tumbuhan, semua selain Allah, itu pasti ada 2 nikmat yang tidak bisa terhindar. Pasti dapat nikmatul ijad wa nikmatul imdad, nikmat penciptaan dan nikmat pemeliharaan. Artinya semua yang diciptakan oleh Allah pasti dipelihara oleh Allah. Ada sebutan kaya miskin itu hanya pandangan mata kita, sebenarnya sama. Orang kaya itu berarti rezekinya sudah diberikan oleh Allah.
Orang yang disebut miskin itu sebenarnya rezekinya ada, cuma masih digawakno. Ya, paham ya? Masih digawakno. Buktinya apa? Ya bukti ini ternyata kita ini walaupun pekerjaan seperti selama ini, anak-anak ya masih bisa sekolah. Makan tiap hari masih bisa. Wayai kate kirim nang pondok ono ae rezeki yang datang. Terasa enggak kita? Iya. Selalu ada. Saya kemarin hari Senin, ya hari Senin itu silaturahim ke Pondok Husnul Khotimah Sepanjang. Ada seorang bunyai namanya Umi Fauzia. Saya sowan ke sana. 30 tahun yang lalu suaminya meninggal. Sekarang usia beliau 72. Suaminya meninggal. Dia tidak punya pekerjaan apa-apa, tidak punya apa-apa. Suaminya dulunya juga hanya seorang pengajar. Waktu meninggal itu meninggalkan putra putri sebanyak 8 anak. Duwe anak 8, gak duwe apa-apa, ya dia juga bukan pekerja apa-apa gitu. Tapi luar biasa. Dia itu mikirnya begini. Tidak mungkinlah Allah itu ya mengambil ayah dari anak-anak ini terus anak-anaknya dibiarkan oleh Allah, tidak mungkin. Itu keyakinannya. Pasti nanti Allah akan pelihara. Tidak tahu bagaimana caranya, pasti ada. Dan subhanallah, sekarang 8 anaknya, ya, yang saya kenal betul yang nomor 7 namanya Mas Akmal. Hampir Surabaya ini masjid-masjid yang bangun itu adalah beliau. Sampeyan tahu masjid asrama haji itu Mas Akmal, putra dari orang ini. Masjid Al-Islah pojokan Suramadu itu yang sempat takmirnya ditangkap itu habis 19 miliar itu yang ada di konseptornya adalah Mas Akmal ini. Nurul Hayat ya. Terus banyak masjid, ada sampai 58 masjid, subhanallah. Itu putranya ini. Terus ada yang di Jeddah ya. Semua sukses. Kenapa? Karena ya tadi saya yakin ya tidak mungkin ayah dari ini itu diambil kemudian anaknya ditelantarkan oleh Allah, tidak mungkin. Semua pasti akan dipelihara oleh Allah. Nah, di Nurul Hayat itu Bu ada pekerjaannya seperti jenengan ya, asisten di kantor itu bagian masak. Suatu ketika bilang begini, enak ya Pak Ustadz ya tadi wong sugih. Oh, jari sapa enak? Enakan sampean. Loh kok bisa begitu? Iya. Saya ceritai Bu. Di Wiguna itu ada orang kaya raya bikin beli tanah di Trawas seluas 7.500 meter. 7.500 meter. Terus 7.000-nya itu dibangun jadi villa. 4 tahun baru selesai. Villanya bagus. Biayanya enggak tahu habis berapa puluh miliar. Bagus akhirnya. Ya. Ada kolam renangnya, tempat tidurnya juga bagus, semua serba mewah. Terus pembantunya itu asisten rumah tangga itu di sana. Saya bilang coba lihat itu. Anggap namanya ini si A gitu ya. Si A iki sing tuku tanah, sing golek duit, bangun sing biayai dia, sing manggoni tibake pembantune. Jadi dia dolek duit sewara, bangun teh akeh, gak melok nggoni sak wulan nek pisan sing bentinane sinten? Pembantune niki. Lampu sing gunakno pembantu, tapi sing bayar jeragan. Kolam renang sing ngadus ndok kuno pembantu. Sing bayari sinten? Akan ana rusake misale apa bangunan kira-kira sing bandani pembantune napa jeragane? Jeragane. Lho ngono iku kok terus terakhir 1 bulan dibayari. Lho wis manggon, wis gawe, dibayari. Lah kono sing tuku, sing bandani bangunan ana rusake biayai, gak manggon. Berarti enak sapa jajane kuwi? Enak sapa aja kira-kira? Enak itu kan. Sampean numpak mobil jeragan. Sing nyupir sapa sampean apa jeragane? Jeragan. Sing tuku bensin sapa? Nek mampir tuku mangan sing bayari sapa?
Sing mikir uline sapa? Lho enak sapa berarti Bu? Wis gak mikir pajak sampean. Ayo. Jadi belum tentu malah engko nek omahe kredit sing mikir kreditan jeragan. Lho sampean lho mek kari resik-resik tok. Masih ya tidak punya rumah dhewe, ya tetap resik-resik. Ayo. Terus manus kari turut tok. Sak wulan dibayari enak mangani melo. Terus marono oleh bayaran, gak mikir nek misale bocor sing dandani duwe sapa, gitu. Nah, iya Pak Ustaz, tapi rumahku dhewe cilik gak kaya jeragan misalnya. Guyon Bu nggih, ndak apa-apa nggih. Omah kula cilik. Lho, kan enak cilik, resik-resike gak suwe. Ya, kadang sak kamar ngoten, sak kamar iku ya wis dinggoni turu, ya nggone sepeda, ya ono TV-ne. Ya. Enak njopo apa-apa gak ado-ado. Wis sak kamar tok. Itu jenenge strategis kabeh ketok gitu ya. Masalah ayo enak kan? Nah sing gede-gede ku mek gede-gede ku tukaran ae. Kayak Pak Rifkan iku mek gede. Bojone kepegelen anu apa ngresik-resik. Mau akhire sing lanang kait liwat diceladu. Wong wedok nyapu durung mari wis dikotori maneh ngono. Kok pikir gak pegel ngono ae. Masak mene gede taresi dhewe. Lah biyen sing kepengin gede sapa gitu. Saiki gede dipae muring-muring. Nah, ayo coba nek diangin-angin itu. Enak gitu loh. Sampeyan dijak metu ambek wong sugih iki. Gak melok bayar lho. Kari numpak tok ya. Sing metenteng nyopir iku ya sing duwe duwe. Sing tuku bensin ya sing duwe duwe. Sing neraktir ya duwe. Kari sampeyan kari numpak tok gitu loh. Ya enak sapa berarti Bu? Iya. Enak sampeyan gitu loh. Oh ya pikir-pikir iya ya. Dan ternyata wae bayar sekolah ya tetep umpama nyelang ya isok-isoknya nyaur gitu. Anake wong sugih-sugih iku durung karuan sukses juga. Kadang-kadang jagane wong tuwane. Kalau sampean arah Pondok Chandra sana di Rungkut Nanggal itu ada kiri jalan sekarang dibuat jual pakan burung itu dulu orang terkaya di Rungkut Nanggal. Ya. Terkaya. Mungkin karena anaknya prinsip ini lah dunyane bapak iki dipangan anak pitung turun gak ngarantek. Akhirnya sekolahnya gak serius, ngaji gak serius, barang wong tuane mati, masyaallah. Anak-anaknya jadi stres oleh warisan ratusan juta saat itu. Cuma entek gawe apa ngetren doro. Angger senengane doro ngetren numpak taksi, ngono Pak. Ngetren nanti nyetap taksi, ya sesuai entek duwe. Wong gawe numpak taksi terus. Gak pinter polahe biyen njagakno wong tuwa. Ya. Nah, ini para ibu sekalian. Jadi nek dipikir-pikir enake urip itu bukan kaya harta bukan, tapi kaya hati. Sopo sih wong sing diarani atine kaya itu wong sing iso nerimo apa sing wis ikhtiari. Jadi nek arek nom-nom itu bahasanya begini, nek tulis di status itu, saya bahagia bukan karena punya segalanya, tapi saya bahagia karena bisa mensyukuri apa adanya. Panganan itu enak Bu, duduk sangka jenise. Tapi panganan itu enak sangka atine. Sampeyan ngerti wong sugih-sugih itu, untuk supaya senang beli sepeda motor Harley itu lho Bu, sepeda motor yang gede itu lho. Keliling nang Malang, Wetan ke Pasuruan, Probolinggo sampai tutup Bali. Sak minggu sepedaan. Hanya untuk mencari senang itu tuku sepeda dhisik terus sepeda nang sampai ning nyetel TV ndang ngene omahe jeragan iki iso wenang. Lho, Gusti Allah niku adil nggih. Ya Allah, mereka untuk senang itu harus beli sepeda seperti itu. Sampai ini gak perlu sepeda nato-nato. Ndok omah nyetel TV wis seneng. Panganan wong sugih-sugih niku nek gak ngene gak iso, ngene gak iso. Kita itu kadang-kadang sego karine wingi dinget ngono ae, Bu. Terus marono udahna klothok ngono, kei tomat, kei ale ambek apa lombok ijo. Mbok ngono ki wis entek-entek iki. Nikmat ngoten. Nggih napa mboten? Nggih. Padahal mereka itu mangan iwak daging sih gak enak ae.
sing setik sing ngene macam-macam sih gak enak. Kita ini kadang sego kari ini wingi terus maron diulekno lombok digoreng berapa ngene wis enak keringetan ngoten. Nggih mboten? Nggih berarti enak sapa ya berarti? Masya Allah. Ayo coba diangin-angin ya Allah, ternyata enaknya urip itu bukan apa yang kita miliki, tapi apa yang kita syukuri. Kesimpulan, nanti barangkali kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Jadi yang pertama, tadi saya sampaikan, apa yang kita lakukan Allah pasti tahu. Kita harus yakin, apa yang kita lakukan Allah pasti tahu. Kita kerja itu serius Allah tahu, kerja gak serius ya Allah tahu. Dan ingat, pekerjaan itu, apa yang kita lakukan itu semua akan kembali pada diri kita. Nek wis kaya ngoten, ayo kita bekerja dengan memberikan yang terbaik. Ya, wong dikongkon jam 7 teko, setengah 7 jam 6 wis teko. Kira-kira gerakan tambah mangkel apa tambah seneng? Tambah seneng. Nek seneng biasae ning duwe rezeki ditambahi nang mboten. Nah, kita iki kan ngerti wong menungso ngerti apa maning Gusti Allah. Sing nomor loro, nggih. Saapi-apike wong sing manfaat nang wong liya. Maka saat kita memberikan layanan lebih, nyapu mestine ngarepe jeragan tok, tibake tangga ya melok diresi. Berarti itu kan memberi manfaat lebih, nggih. Resi gawe kongkon ngresiki got ternyata resi-resi. Jeragan tambah seneng, banyu tambah mili, krana mili nyamuke gak tampek ana. Sehingga mestine nyokot tangga gak nyokot. Itu kan manfaat, nggih. Yang kedua, nanti di akhirat itu orang-orang yang hari ini barangkali yang dikatakan belum beruntung karena belum punya banyak uang, itu nanti oleh Allah akan prioritaskan, diutamakan untuk masuk surga lebih dulu. Kenapa? Karena dalam hisabnya, dalam hitungan ini harta, itu wis kan sing dihisab maning. Beda dengan orang kaya, gak melbu-melbu polahe kakean sing ditakokno. Nggih. Di dunia ini, terakhir di dunia ini, nek dipikir-pikir wong sugih niku malah pegel. Ya, ada orang itu mohon maaf, saya punya tangga itu ndek duwe duit tuh kono kos-kosan. Jadi sekarang kos-kosannya ada di Malang, Jember, di mana ada universitas gawe kos-kosan. Trunojoyo, Madura ono rami gawe kos-kosan kono. Uripe akhire napa bendina muter ae nang Malang apa mek ngawasi kosan. Sampeyan ndok omah dengar ngono keliling gitu. Nek ngene desa niku ndek dhuwit tukono sapi, ndek dhuwit tukono sapi ngoten nggih. Sampai sapine akeh. Sapi niku pinten? 08, nek wedhus dikali 5 ya. Oh, duwe sapi sampai 8. Benisu ngedusi sapi. Awake lho durung ngadus sapine wis didusi. Sampai waktu nuntut jare wong sing wasi, anu nggih, bersihan sing dituntut daripada sing nuntut. Ngene kok wesel kok akhire ngeramut kandange, pakane. Nggih, sapine wae enak diramut tok. Nah, sampean gak repot to gak duwe sapi gitu. Tapi kan duwe ono gitu loh. Nah, niki lho. Ternyata wong sugih niku nek pikir-pikir nggih kesel lho. Saya itu kesel. Nggih, kok mikir kreditan omah, kreditan mobil, sampean gak mikir kreditane kari numpaki. Gak mikir kreditan omah kari manggoni. Ya toh, enak. Nah, kok sing mburikan ono sing jawab, tukar ta Ustaz. Tukar posisi. Enggak. Apa yang Allah berikan kalau kita bisa mensyukuri, itulah yang akan membuat kita bahagia. Ya. Jadi kalau secara umum mulyane wong dudu sangka bondone, tapi mulyane wong sangka ketakwaan. Walaupun beliau sekalipun seorang budak sebagaimana Bilal bin Rabah, dia tetap adalah seorang ahli surga karena ketakwaan beliau. Dari sini ada pertanyaan, monggo kami persilakan. Sing takok oleh hadiah langsung diucapkan terima kasih. Nah, gitu. Ayo monggo. Saking bapak-bapak monggo, saking ibu-ibu monggo, atau pengurus kalau mau tanya monggo silakan.
Nggih. Jadi disampaikan dengan yang paling mulia di situ adalah takwa. Bagaimana setiap-tiap itu menjadi takwa itu. Nah, baik. Bu, ngelakoni apik niku gampang napa angel? Angel. Kula paringi doa saged ngelakoni apik, istiqomah apik, purun napa mboten? Purun. Dadi contone nggih kula kaya contoh mah, kula kaya contoh. Sembayang tahajud. Sembayang tahajud niku Allah mboten nyebut wong sugih, wong larat mboten. Ya. Tetapi nek ngono pokoke sapa sing gelem tahajud uripe bakal dimulyakno. Nggih, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Jadi jika di sepertiga malam itu kita melakukan sholat sunnah tambahan berupa sholat malam, maka nanti Allah akan letakkan orang ini pada tempat yang mulia. Nah pertanyaan nih, sholat malam atau tahajud niku angel nopo gampang? Jawabin nopo? Angel. Nggih. Kula paringi doa nggih supaya gampang nggih. Ditirokno bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sik sebagian turun kabeh nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma makso lillahi ta'ala. Nah, pun sampeyan apano? Apa nggih? Allahumma makso lillahi ta'ala. Bengi kepingin turu, kait melek ngene. Kadang-kadang ana bisian ngene. Setengah telu si ana waktu turu maning. Nek sing nyetel alarme dipateni, turu maning utawa diperpanjang tambah setengah jam kan ngoten to? Nah, ini harus dipaksa untuk bangun. Allahumma makso tangi, ngantuk wudu. Sing ngantuk maning adus, ngantuk maning toto ambek cebok peluwok ngono nangis. Hari pertama meni sik uwange lho ngencen durung biasa dipeksa maning mandi ya wudu pokoke sing sekirane awak iki mboten kudu turu maning nek perlu bojo dikongkon ngepuk teko mburi misale meni ternyata wangel maning peksa maning suwe-suwe akhirnya perkara sing angel ketika dipeksa menjadi gampang. Sampeyan tontok kuli-kuli ten perak niki ngangkat sampai petang karung niku abot napa enteng? Abot kanggo sing mboten biasa. Kanggo beliau-beliaunya 4 karung niku saya enteng. Apa langsung iso 4 karung? Mboten. Sak karunge awale abot terus dipaksa. Meneh maning angkat maning, meneh maning diangkat maning. Sehingga sak karung niku dadi enteng. Kolae biasa. Tambah 2 karung, paksa maneh. Akhirnya 2 karung niku enteng terus sampai petang karung nggih mboten nggih awale pakai alarm pakai nopo dikonangi suwe-suwe wis biasa tangi bengi gak adik ditangi gak adik di alarm kaya-kaya ana sing nangi malah nek gak tangi niku rasane getun ngono nggih napa mboten nggih itu berawal dari dipeksa terus dibiasakno. Nek biasa gak nglakoni rasane gak enak. Nah, kebaikan itu juga harus dipaksa. Lha nek kula sampean wis biasa meksa nglakoni apik, otomatis mangke terbiasa dengan kebaikan. Nah, karena apike akeh, maka kemuliaannya juga semakin tinggi. Karena dawuh inna akramakum indallahi atqakum. Wong sing mulya ya sing paling takwa, sing paling akeh apike. Paham Bu nggih? Oh, engko nek takoni jeragan, takoni keluarga, diterangno apa nang masjid? Allahumma makso lillahi ta'ala. Yes, ada pertanyaan lain? Ya, enggak. Ada unek-unek. Pak, ya apa carane blonjo kula tambah oleh akeh? Ana sing takon ngoten ta? Bayaran kula tambah akeh ya napa? Nah,
Niki ana sing gak cukup Ustaz sak wulan oleh mek sakmene. Nah, ngeten. Wong pensiun-pensiun niku, tua-tua niku, biyen waktu dinas bayarane 15 juta, 12 juta. Saiki nerima mek 1,5 juta. Niku artinya apa? Biyen 15 juta pas-pasan, sakniki 1,5 juta ya tetep pas-pasan. Berarti sakjane Gusti Allah itu memberi sesuai kebutuhan pas-pasan. Biyen duwe akeh kepinginane akeh. Saiki duwe titik gak duwe kepinginan. Nah, kula sampeyan nggih ngoten. Sing repot kan ngene, duwe titik kepinginane akeh. Iku sing repot. Ya Allah sampeyan paringi cukup. Nah nek wis njaluk ya Allah sampeyan paringi cukup, ndak peduli uang niku akeh utawa titik, insyaallah cukup. Bisa saja duwe titik mboten ditambah duwe yang Gusti Allah, tapi kepinginane sing dikurangi. Sehingga wong jenenge gak kepingin. Duwe 1 juta lho iso gak kalong, pengin ini enggak, ngene enggak. Duwe sampe nganggur-nganggur, wong gak kepingin apa-apa. Lah kita niki ya kemau duwe titik kepinginane akeh. Njaluk nang Gusti Allah muga-muga cukup. Nggih. Bahkan nek ana wong gak duwe kok sedekah, itu lebih luar biasa daripada wong duwe sing sedekah. Kadang-kadang soalnya jenengan kan ngomong ngeten. Ya iku enak ae sedekah duwe akeh. Lho, sedekah iku ndak harus punya duwe akeh. Dan rungku tengah niku ana seorang yang usianya saat itu 72. Niki krana apik kula sebut namanya Bu Tohina pun almarhum. Penggaweane ngemis. Ya Allah titipten kula sebagai salah satu pengurus masjid Ustaz, kula titip didamel nderek urun bangun 50.000. Padahal njaluk oleh 500 dilumpukno 50.000 disumbangno nang masjid digawe bangun masjid. Kula sami ya Allah. Iki nek ero wong sing duwe kan mestine sing duwe iku isin wong melarat mawon isin mikir nyumbah. Dan itu nilainya bisa jadi lebih baik daripada sing urun jutaan. Wong sing urun jutaan itu mungkin dolek duwe gampang. Niki lho dolek nglumpukno 500 oleh 50.000 disumbang ya Allah, luar biasa. Ya. Manyar Kartika kula diceritani ana wong sugih ahli sedekah gara-gara kaget ana tukang becak. Awale niku 4.000 tengah jalan njaluk dijangkep ibu, engko sampean jangkepi 5.000 nggih. Lho, gak ngomong ket mau iki budal becak wis dipancal tak yuk tambah. Nggih kula lali nek wae bayar donatur ten anak yatim. Kaget wong niki ya Allah, iki tukang becak penggawean kayak ngene isih mikir nyumbang anak yatim. Nah, ngoten nggih. Dadi ngelakoni termasuk sedekah ndak harus punya banyak uang. Duit 1.000, 2.000 sampean sedekah ngoten pundi. Niku ndadekno rezeki kita bakal dipun cukupi kali Gusti Allah. Ati kita ditenang kali Gusti Allah. Ndak usah mikir sing wong jutaan, ndak. Kita duwe 1.000, duwe 2.000, ya 5.000 nang masjid sangu. Ya nek wong-wong sangu 10.000, 50.000 pantes wong duwe. Kita iki duwene mek 1.000 ya situ. Itu insyaallah nanti menjadi amal yang luar biasa. Nggih. Mengkaten barangkali kang saged kula aturaken, kula pansulaken datang pembawa acara dari saya cukup. Mohon maaf atas salah hilafnya. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.